Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 kelas 2 PBB ingin mempresentasikan tugas 2 dinamika perpindahan panas dengan dosen pengampu yaitu Pak Oscar Firdaus ASTMT. Kami beranggotakan 1. Muhammad Ilmi Haidar, 2. Fedrian Frans Dinata Ginting, 3. Reansa, 4. Sigit Asyolan, 5. Yin Rindiani, dan 6. Yulianda. Untuk pembacaan teks selanjutnya akan dibacakan teman saya. Engineer Cooling System. Pengertian engineering cooling system atau sistem pendingin mesin merupakan sistem terdapat pada mobil maupun motor yang berguna untuk mendinginkan mesin atau dapat juga dikatakan untuk menjaga atau menstabilkan suhu mesin agar selalu pada temperatur kerja. Umumnya sistem pendingin pada mobil menggunakan sistem pendingin air, yang mana air merupakan komponen yang akan menyerap panas dari mesin. Kemudian air tersebut akan didinginkan di radiator. Selain menggunakan air, pendingin mesin juga dibantu dengan kipas yang menghisap udara ke arah radiator dan hembusan angin ketika mobil berjalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mengapa mesin perlu didinginkan? Mobil dan sepeda motor tergolong mesin pembakar yang harus menghasilkan panas dari proses pembakaran. Selain menghasilkan panas, bagian yang bergerak sering juga menghasilkan panas. Nah, jika panas ini terlalu besar, itu bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan serius. Kita tahu bahwa sebagian besar mesin mobil terbuat dari bahan dasar baja atau aluminium, dan bahan dasar ini memungkinkan untuk ekspansi. Ekspansi ini juga kurang baik. Misalnya, kepala silinder bisa rusak karena pemuaian karena terlalu panas. Mesin mobil dan sepeda motor harus didinginkan. Dalam mesin pembakaran internal, tidak semua produk pembakaran menghasilkan energi yang berguna untuk menggerakkan mobil. Namun sebagian digunakan, persentasenya sekitar 23-28%. Dikonversi menjadi tenaga penggerak mobil. Komponen engine cooling system. Dari gambar di samping dapat dilihat engine cooling system terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu radiator, electric fan, thermostat, water pump, temperatur sensor, cylinder block, heater core, intake manifold, dan throttle body. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Radiator. Fungsi radiator pada sistem pendingin adalah untuk mendinginkan cairan pendingin. Radiator mulai bekerja dengan memaksimalkan aliran udara yang melewati bagian siripnya. Coolant yang membawa suhu tinggi mengalirkannya ke radiator core untuk memindahkan panas. Panas tersebut kemudian disalurkan ke sirip radiator karena sifat keduanya sebagai konduktor. Kemudian panas pada konduktor ini dialirkan ke udara melewati sirip radiator. 2. Electric fan. Electric fan adalah kipas listrik. Di dalam engine cooling, sistem berfungsi untuk menyerap udara dari luar ke dalam mesin agar suhu radiator dan dalam mesin tetap stabil walaupun kendaraan diam atau saat tidak ada udara yang masuk ke dalam mesin. 3. Termostat. Termostat adalah katup yang akan membuka dan menutup saluran sistem pendingin dari water jacket dalam mesin ke saluran radiator secara otomatis. Untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, saat suhu air masih stabil, maka proses pendinginan tidak perlu dilakukan pada termostat. Akan menutup dan laju air akan mengitari mesin kembali. Jika mesin didinginkan terus-menerus, maka proses pembakaran akan berlangsung lama dan akan mempengaruhi konsumsi BBM. 4. Water pump. Water pump adalah pompa air dalam engine cooling. Sistem berfungsi untuk memompa air agar sirkulasi air dalam mesin berlangsung dengan baik. 5. Temperatur sensor. Engine coolant temperatur sensor adalah komponen dari sistem pendingin mesin yang merupakan sensor yang fungsinya adalah membaca temperatur coolant atau air radiator yang ada di dalam mesin. 6. Silinder block. Blok silinder terdapat lubang silinder yang mempunyai dinding yang halus yang dimana untuk bergeraknya piston atau torak yang bolak-balik, dan bagian sisi-sisi blok silinder dibuat sirip-sirip maupun lubang-lubang. Mantel air, pendingin yang digunakan untuk pendingin motor.
Silinder bersamaan dengan kepala silinder yang membentuk ruang bakar, yakni tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. 7. Intake manifold dan throttle body. Intake manifold adalah tempat berkumpulnya udara untuk pembakaran di mana keluarnya udara diatur oleh throttle body atau menyerupai katup yang membuka atau menutup saluran udara. 9. Heater core. Heater core adalah radiator untuk menghantarkan panas mesin ke dalam kabin mesin. Cara kerja engine cooling system. 1. Air dingin dari radiator masuk ke dalam blok silinder, menormalkan suhu piston. 2. Air yang menghangat naik ke atas dan terbagi arah ke termostat dan ke heater core. A. Jika heater core panas, air akan berpindah ke kabin mesin dan air dingin akan kembali ke silinder blok. B. Jika termostat, air juga akan kembali ke silinder. Akan tetapi, jika suhu air terlalu tinggi, termostat akan membuka dan membawa air untuk didinginkan di radiator. 3. Air di radiator akan didinginkan oleh hembusan udara saat mobil berjalan atau electric fan akan membantu menghisap udara untuk mendinginkan air dalam radiator. 4. Air yang langsung turun dari termostat akan dibantu oleh water pump agar dapat mengalir ke silinder blok dengan baik. 5. Udara dari intake manifold akan mengalir ke silinder blok melalui throttle body atau mirip katup buka atau tutup untuk memproses pembakaran. 6. Temperatur sensor akan memberikan informasi suhu silinder blok apakah normal atau overheat. Itulah cara kerja engine cooling system. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.